itu ini menyampaikan ini ya. Saya tuh kalau ketemu Bang Jibril sama Bang Zuma, itu ujung-ujungnya membuat saya gelisah setelah turun dari Komal. Itu ya. Kenapa ya Bang Jibril ini ya sama Bang Zuma ini? Membikin iya, membikin turun Membuat itu sejarah ini gelisah manusia, gitu. sepintar apapun manusia itu, saya tetap tidak akan nyampe 100% kepercayaan saya. Nah, coba yakinkan kepada saya bahwa ini adalah terkonfirmasi kepada Tuhan ayat-ayat ini. Yang sering saya baca Lukas 2 ayat 11, Yohanes 1 ayat 1. Bang Rosrum, silakan. Iya, ini kayaknya satu aliran dengan saya nih Bang. Kalau berat Bang Rostro minta Bang Jibril kalau berat. Iya. Enggak, karena gini, kalau versi saya tahu versi Bang Jibril cukup lengkap, sangat ini ya, sangat punya data yang lengkap. Cuman satu kurang tepatnya Bang Jibril ini bukan di posisi kami, itu saja. Jadi akhirnya membuat audiens ini merasa sepihak gitu, secara hati itu sepihak gitu, gitu ya Bang Jibril ya. Kalau kami sebagai audiens ya. Betul, betul. Tapi kan saya nggak perlu jadi chef untuk kasih tahu abang kalau makanannya nggak enak, Bang. Nah, betul. Nggak, tapi Jadi, Bang, saya untuk ngejawab Bang Bena ya. Gimana meyakinkan dia kalau ayat ini betul udah diverifikasi atau enggak? Ini kasih tahu saya salah kalau saya salah ya, Bang Rosrum. Jadi ada dua Bang caranya, Bang Bena, ada dua caranya untuk memverifikasi atau melihat perspektif ayat abang. Satu, dengan imani saja. Imani saja artinya betul yang penulis itu diilhami oleh Roh Kudus dan itu dari Tuhan. Imani saja. Mau bagaimanapun, mau ditulis 400, 500, 700, 1000 tahun setelah itu, imani saja. Jadi orang yang menulis ini itu diilhami oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu nama lain dari Tuhan abang, yang bertiga-tiga itu. Atau perspektifnya satu lagi, itu ditulis oleh orang yang beriman, sementara imannya buta. Sementara begitu kita telusuri, sumbernya itu nggak di-clarify langsung oleh Yehosua di abad 1. Itu cara pandangnya, betul nggak Bang Rosrum? ya betul. Jadi yang ditanyakan oleh Bang Benaktus ini itu lebih ke kajian-kajian di sekolah tinggi teologi, Bang. Ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kritisi ini bukan pertanyaan jemaat awam. Jadi ya mesti memberikannya, ya pasti tidak akan diterima karena Bang Benaktus ini sudah mendapatkan sekian tahun ajaran-ajaran dogma yang sudah dalam jadi satu paket begitu, istilahnya menu makanan paket itu, yang tidak pernah dia tahu dapurnya gitu, kan gitu. Sama seperti saya, dari awal sudah menerima begitu saja, tapi begitu saya masuk ke sekolah pendidikan, itu baru saya menemukan. Ya, maaf Bang, tepat sekali apa yang dikatakan Bang Rostum ini tepat sekali. Saya seolah-olah disajikan makanan saji, makanan siap saji, sementara saya tidak tahu ini asalnya dari mana. Begitu kan? Sebagai manusia normal, saya sebagai manusia normal dan berpikir menggunakan akal saya, ini boleh dong saya tahu ini makanan dari siapa dan didapatkannya seperti apa. Apakah dapat mencuri kah? Ataukah makanan ini dapat meminta-minta? Atau makanan ini ada racunnya? Saya khawatir kalau makanan ini ada racunnya justru membunuh saya diri sendiri begitu. Kan secara logika Bang ya, secara logika saya tidak bawa-bawa keimanan ranah keimanan. Secara logika semua yang saya saksikan perdebatan antara Kristen dan Islam ini tetap satu tujuannya adalah surga. Kenikmatan surga begitu. Sementara prosesnya inilah yang kita perdebatkan dan orang tidak akan masuk surga begitu-begitu aja, ujug-ujug harus melalui proses kan. Begitu maksud saya Bang. Makanya saya pengen tahu dari awal bagaimana ini bisa terjadi ayat ini, terkonfirmasilah atau terkonfirmasikah ayat ini kepada yang memberikan ayat ini, siapa awal atau sumber yang memberikan ayat ini, sesuaikah bahasanya yang asli seperti itu, jangan-jangan kita memfitnah orang yang memberikan bahasa itu sendiri, begitu Bang.
Oke, boleh saya komentar sebentar, Bang Host? Silakan Bang Rostro. Iya. Tapi sabar, Jadi saya gini, sapa Bang. dulu. Kita sapa dulu, ada abang kita. Assalamualaikum Oh iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Dinda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya teman-teman, dan selamat siang sahabat-sahabat Kristen. Dilanjutkan saya monitor, silakan. Silakan Bang Rostro. Jadi gini, kenapa tadi saya menceritakan di awal yang abang merasa tidak nyambung ya? Kalau nanti abang itu menarik ke ini dari mana asalnya, itu Bang Jibril itu pakarnya untuk menjelaskan secara literasi ya. Tapi saya coba menjawab dengan jemaat awam gini. Kalau Bang Benaktus suka jalan-jalan, terdekat saja. Mari kita mencocokkan Bible LAI kita dengan beberapa negara yang bisa kita kunjungi, gitu, terjangkau lah gitu ya. Itu tadi saya sampaikan, jangankan abang mau minta ini sumbernya ini bagaimana sih? Nah sekarang di kondisi di Asia saja, itu Bible di masing-masing negara berbeda. Jumlah ayatnya berbeda. Dan rujukannya itu semua sudah terkonfirmasi. Saya pergi ke gereja Advent di Hong Kong, saya pergi ke katedralnya di Hong Kong. Kemudian saya pergi ke negara-negara minoritas Kristen di Asia Tenggara. Dan itu sudah terkonfirmasi oleh dua sekolah teologi kan, bahwa itu ada perbedaan. Mereka saja rujukannya cuma ada dua, King James Version sama International Version. Dan itu menyajikan Bible yang dicetak itu ke jemaat awam itu berbeda. Jadi kalau kita tarik lebih jauh, saya akan minta tolong profesor saya Bang Jibril itu yang untuk menjelaskan itu sumbernya dari mana. Tapi kalau kita lihat terdekat secara awam aja, kita dengan tetangga sebelah aja sudah berbeda Bible-nya. Ya, Itu Bang yang saya observasi yang selama ini saya oke. lakukan gitu. Baik, baik Bang, sedikit lagi saya Bang. Mengenai Bible ini yang sering saya baca dari mulai Yohanes 1 ayat ke Kejadian sampai Wahyu gitu kan, walaupun saya tidak tamat membaca. Ini tersirat di otak saya. Ini kita belajar Bible, saya belajar Bible kepada pendeta saya, kepada guru saya, sementara pendeta saya tidak mengerti bahasa yang aslinya. Ini yang saya tidak Betul, menerima otak saya, Bang. betul. Kalau saya 50 tahun berbicara, terakhir. betul. Kalau pernah saya berbincang, saya punya teman Islam banyak sekali dan mereka mengerti bahasa yang aslinya bahasa Arab, dari mulai keilmuan dalam bahasa Arab, bagaimana ini mengartikan huruf A, huruf B dan seterusnya gitu kan. Kata saya, nah ini mereka mengerti tentang ini semua. Artinya mereka paham apa yang dimaksud oleh ayat itu. Begitu. Jadi saya belajar bahasa Inggris kepada orang yang tidak mumpuni bahasa Inggrisnya. Nah ini otak yang normal saya ini menolak. Jangan-jangan. Nah, jangan-jangan saya ditipu ini. Jangan-jangan tidak seperti ini yang aslinya. Begitu. Lanjut Bang. Terakhir sebelum saya serahkan ke host, ini saya mau memperlihatkan sedikit ya. Jadi contoh tentang perjanjian lama, kalau kita lihat dari saya mengikuti kuliah offline, kebetulan dokumen saya bukan digital. Jadi di sini ada observasi tentang kuliah. Ini saya tutup atas ini supaya ada sedikit konfidensial ya. Karena nama institusi nanti saya kena somasi. Kita pakai metodologi sekilas saja. Ini tentang perjanjian lama. Kita melakukan observasi. Ternyata Kameranya belum kebuka, Bang. oh kameranya belum kebuka ya. Nah kalau gini, nah ini saya tutup karena ini nama institusi. Ini ya deskripsi. Mungkin yang teman-teman yang biasa kuliah S2 sudah tahu lah metodologi, bobot penilaian, kemudian buku-buku sumber ya. Saya akan buka. Ini tentang perjanjian lama. Ternyata dari sekian buku yang kita baca, kita pelajari semua sebelum saya membuat paper ini untuk saya kumpulkan ke dosen, itu ternyata sumbernya mereka adalah menyalin dari kitab perjanjian lama yang beredar di barat sebelum Paulus berkeliling gitu. Nah, jadi di sini ternyata menyalin ulang
gitu. Jadi ini buku-bukunya masih ada, saya beberapa baca, ada di perpustakaan sekolah teologi sekarang masih ada ini. Jadi ya itu Bang, mereka menyalin bukan original milik Yahudi, yang asli milik Yahudi dibawa ke Barat enggak, tapi sudah salinan disalin ulang gitu. Nah ini saya ada berapa SKS ini tadi ya. Saya pelajarinya ini 2 SKS loh, tatap muka. Ya, dan harus bikin paper gitu. Itu sekian, terima kasih, saya kembalikan ke host. Oke. Bang Benaktus ada lagi yang belum merasa belum terjawab? Nanti Bang Jibril, silakan Bang Jib. Gimana, Bang Bena? Atau Abang mau tahu chain of narrationsnya, transmisi kitab suci Abang? Gimana? Atau ada pertanyaan? Bang Bena, mute-nya belum kebuka Bang Bena. Bang Bena, ini agak berat sih. Bang Benaktus, jauh dari perangkat kali. Berat. Untuk berpikir berat Bang, karena harus akademis ya. Kalau sudah akademis itu kritik teks, kritik historinya harus jalan, logisnya harus jalan. Itu dogmanya terbuang semua ya, habis turun komal mesti minum obat sakit kepala ya sebelum terguncang. Itu kalau kalau diparalelkan sama iman, kita kesampingkan dulu iman, kita lihat dulu ini buku dari mana, siapa penulisnya, apakah betul ini ya nggak sih, lebih bagus, lebih enak gitu nggak sih ngobrolnya Bang, jadi nggak pakai emosi. Betul. Makanya di Katolik itu Bang, saya bisa ini di verifikasi langsung. Mungkin abang-abang di sini mau coba-coba masuk ikut misa begitu. Selalu Romo itu di Indonesia itu mengatakan bahwa mari kita bersaksi tentang misteri iman kita. Misteri. Jadi imannya masih menjadi misteri karena dari proses kanonisasi sampai dengan konsili kan 2/3 saja yang menyetujui, sisanya berarti masih menjadi misteri karena banyak kritik. Contoh, setelah Yesus 12 tahun hilang, tiba-tiba 33 tahun menjadi orang yang sakti, yang menjadi dewa itu, nah kemana sisanya? Itu teolog pusing ini, sarjana-sarjana teologi untuk menjelaskan kepada mahasiswa. Jadi secara literatur dari si Yesusnya sendiri, itu juga ada keterbatasan yang cukup panjang gapnya. Gitu. Nah ini wawasan untuk kita teman-teman Kristen bahwa kalau kajian akademis kritik teks itu betul-betul tidak boleh sakit hati, turunkan ego, kita melihat ini secara ilmu pengetahuan. Dudukkan buku karangan ini sebagai ilmu pengetahuan. Ya. Karena sampai sekarang pun saya dulu menyebut kitab suci, sekarang saya turunkan grade-nya itu menjadi buku kumpulan pengarang-pengarang. Gitu. Ya, silakan. Dan di sini insya Allah Bang Rosrum, kita bisa bandingkan langsung dengan Al-Quran. Saya bisa menjelaskan manuskripnya, manual skripnya, carbon datingnya, pembacaannya, bagaimanakah saya bandingkan Al-Quran yang zaman Rasulullah, zaman Khalifah sampai sekarang gitu loh. Jadi kita bisa sandingkan, meskipun nggak bisa disandingkan karena yang satu karangan, yang satu hanya dituliskan. Jadi lebih fair. Nih ada abang saya nih, ada ustadz saya di sini nih. Assalamualaikum Bang Aryansah. Waduh, signalnya. Bang Ardi. Signalnya Bang Ardi. Ya, Ini toh. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Signalnya itu agak bermasalah Bang Ardi. Lanjut. Iya. Enggak, dari Bang Bena dulu nih, dari Bang Bena. Gimana nih? Oke, berarti belum terjawab ya mengenai
ayat-ayat yang selama ini kita pelajari dalam kekristenan. Jadi selama ini saya merasa disuguhi makanan-makanan siap saji, dan saya udah, kan kita ada bosannya nih kalau kita analogikan kepada makanan. Saya juga ada bosannya dong makan nasi padang melulu gitu. Saya pengen seseorang yang masak buat makanan siang saya. Dia beli bahan-bahan bakunya dari pasar, saya melihat, kemudian cara masaknya melihat, pakai cabenya berapa, ukurannya berapa, sehingga pedasnya terasa seperti ini. Nah seperti itu Bang. Jadi maaf ini ke teman-teman Kristen, saya masih belajar dalam hal ini. Kalau masalah di Bible ada ayat ini, ada ayat ini, itu, monggo silahkan. Saya juga ya mengganggukan saya, karena saya juga merasa tidak pandai berbahasa Aramaik, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, gitu kan. Tetapi wajar bagi saya seorang manusia yang ingin mengetahui itu, karena kita diberikan otak dan akal oleh Tuhan untuk dipergunakan, gitu kan. Kalau toh pertanyaan-pertanyaan saya ini salah semua, maka salahkan saja Tuhan yang bikin otak saya dan akal saya. Begitu Bang Jibril. Kayaknya Bang Jibril ini lebih paham mengenai Bible gitu. Masya Allah, saya lebih karena saya nggak pernah pakai iman Bang. Tapi saya coba menjelaskan ya Bang ya, dari perjanjian dari kitab Abang. Habis itu saya bandingkan dengan kitab saya ya Bang ya, boleh ya Bang ya? Boleh. Nah, jadi kalau saya buka sekarang, ini catatan pribadi saya dan saya bisa verifikasi. Ini dari dua sumber yang saya rasa Bang Rostrum di STTJ pun mempelajari. Kalau dari ini dari Catholic Identity. Ini dari catholicidentity.bni.catholic. Ya, ini portal resmi. .edu, educations, EU, Australia. Ini dari A Service Brisbane Catholic Educations. Ini dari edukasi ke Katolikan. Di sini mereka menulis who wrote the gospel and when. Siapa yang menulis kabar baik dan kapan. Di sini dijelaskan bahwa biar saya translate, pengarang Injil yang bernama Markus tidak diketahui. Habis itu kita ke Matthew, atau di sini sebut Matius. Di sini pengarang Injil yang bernama Matius juga tidak pasti. Habis itu kalau kita ke Luke atau Lukas, pengarang Injil yang bernama Lukas juga tidak pasti. Habis itu kalau kita ke John atau Yohanes, di sini dibilang pengarang Injil yang bernama Yohanes masih menjadi misteri. Jadi secara educations, Mark, Matthew, Luke, John itu nama yang belum jelas. Nah kalau kita ke Birth Earthman, ini Bang Rostrum juga bisa verifikasi. Birth Earthman ini siapa? Nah, dari Birth Earthman, di sini ada pastor namanya Keith Long. Dia seorang pastor. Dia menulis, siapa yang menulis Perjanjian Baru? Nah, kalau kita baca semuanya, di sini dibilang bahwa pendapat berbeda-beda mengenai kepengarangan keempat Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Beberapa menyatakan bahwa nama tersebut adalah nama sebenar dari para penulis. Namun, sebagian besar sarjana, jadi sebagian besar, bukan sebagian kecil ya, sebagian besar sarjana atau mayoritas sarjana menyimpulkan bahwa nama-nama tersebut hanyalah nama samaran. Dan Injil atau kabar baik ditulis secara anonim. Ya, anonim. Nah ini dari anonim. Dia nggak punya nama, tidak diketahui Bang. Betul. Kalau Abang pelajari lagi, Bang Rostrum bisa clarify. Yang menamakan gospel ini Mark, Lukas, Yohanes itu adalah bapak gereja abad kedua yang bernama Papias. Iya, betul. Silakan Bang. Oke, itu dari kalau dalam Islam yang saya tahu itu sanad atau matan atau rawinya itu. Nah, ini dalam segi sanadnya itu Bang ya. Sementara belum saya masalah politiknya. Tentu segala sesuatu terlepas itu masalah agama, masalah keyakinan, pasti ada unsur politik manusiawi.
Nah, yang Bang Jibril ketahui ada muatan politik kah sehingga banyak sekte-sekte, sehingga ada yang namanya Katolik, yang namanya Protestan, banyak lagi bahkan ribuan gitu yang saya tidak tahu nama-namanya. Ini pasti ada unsur politik. Nah, berarti agama di sini itu unsur politik dibawa-bawa ke agama ini kan udah luar biasa ini Bang. Kalau itu tadi udah saya paham ya, yang dijelaskan oleh Bang Rostrum, kemudian oleh Bang Jibril. Berarti di sini kita selama ini hanya disuguhkan makanan siap saji. Dan orang-orang yang memasaknya itu, bahkan membeli bahan bakunya itu no-name. Tidak diketahui namanya. Layakkah kita sebagai manusia yang menantikan surga yang digembor-gemborkan oleh agama Islam, oleh agama Kristen, tidak mengetahui asal muasal bagaimana proses untuk masuk surga tersebut? Itu Bang. Ya. Izin? Silakan Bang Rostrum. Ya, saya menambil dari Bang Jibril tadi ya, ada beberapa kitab yang tidak diketahui, istilahnya no-name ya, no-name. Nah, ini yang menulis LAI ya. Kitab ini yang menulis LAI, Bible saya ini cukup tebal sekali, beda sekali yang dibawa oleh jemaat awam kalau ke gereja ya. Karena Bible saya ini cukup tebal, beda karena ada keterangan-keterangan. Nah, di sini disampaikan bahwa Katolik Roma yang mengklaim bahwa dia dari Rasul Petrus juga secara sarjana teologi juga masih diragukan bahwa pendiri gereja itu bukan Petrus yang dimaksud Rasul Petrus, tapi justru dari orang Makedonia, gitu loh. Jadi secara di pelajaran teologis di sekolah tinggi teologi, kalau sudah masuk ke strata 2, itu makin kritis gitu. Nah, disitulah yang membuat saya, Bang Benaktus, juga punya pikiran yang sama dengan Abang gitu. Kalau saya mendudukkan otak saya secara netral, terlepas dari dogma, nah ini semua sudah mengklaim bahwa secara sejarah penyusunan Bible itu yang klaim sepihak itu hanya dogma saja. Katolik mengklaim ini Petrus, tapi LAI sendiri menulis bahwa Katolik Roma itu bukan Petrus gitu, tapi justru orang Makedonia, orang lain gitu. Nah ini masih ada bukunya di tempat saya, gitu Bang. Jadi kan kita bagaimana untuk mempercayai suatu sajian yang sudah jadi di atas mimbar itu, sedangkan yang di atas mimbar itu tidak pernah melakukan studi gitu. Mereka hanya memberikan janji-janji atau ayat-ayat indah untuk para jemaatnya gitu. Misalkan kalau tidak bayar punya utang, cara bayarnya begini, berdoanya begitu saja kan. Tapi tidak tahu ini kitab ini bagaimana gitu. Sekian. Terima kasih. Nah, kalau kita mau bahas ini Bang Rostrum juga saya pahami, Bang Rostrum juga memahami ya soal sejarah kekristenan awal-awal ya. Bisa diverifikasi kalau omongan saya ada yang salah atau ada yang nggak bisa dicek fakta sejarahnya. Jadi Bang Benatikus, kalau dari soal sejarah atau soal politik yang tadi Abang angkat menarik. Jadi di abad 1 Bang, ada pengikut Yesus itu yang bernama Ebionites atau Ebionites. Habis itu ada juga yang namanya Arianus. Habis itu ada juga yang namanya, ada beberapa lah. Tapi yang sering disebut itu Nazarethian atau Nazareth. Pengikut Yesus dari kota Nazareth. Itu Nazarethian. Nah, atau Nasrani. Kalau bahasa Indonesia atau bahasa Inggrisnya, kaum Nasrani. Nah, sebenarnya di abad 1, abad kedua, abad ketiga, terlalu banyak bentrokan di antara 4 atau 5 sekte-sekte besar ini, yang akhirnya di tahun 325 dikumpulkan 318 uskup, dikumpulkan dalam satu aula di Nikea, yang sekarang jadi masjid, dulunya aula. Nah di situ mereka mengkonsilikan untuk menyatukan ajarannya. Kenapa? Karena Arianus tidak menuhankan Yesus,
Ebionites tidak menuhankan Yesus, Nasrani atau Nazarethian tidak menuhankan Yesus, tapi bapak-bapak gereja yang dari abad 2, abad 3, abad 4 yang notabene-nya penyembah Zeus atau penyembah politeis dari ajaran Roma dan Yunani, itu justru memenangkan konsili itu dan mengilahikan Yehosua. Karena itu, ini bisa dicek paralelnya narasi saya dengan sejarahnya. Kenapa saya bisa bilang itu confirm? Kenapa? Karena nggak ada Bible abad 1, abad 2, abad 3, Bang. Kodeks atau manuskrip tertua Abang itu adanya setelah konsili. Jadi saya berpikir, ini kita sama-sama bisa lihat perspektifnya. Jadi Bible yang Nazarethian pegang itu yang mana? Jadi Bible yang Arianus pegang mana? Jadi Bible yang Ebionites pegang itu mana? Kenapa itu hilang semua? Sementara tiba-tiba ada di abad keempat dengan bahasa Yunani Greek, koin, bukan tulisan-tulisan Arianus, bukan tulisan-tulisan Ebionites, bukan tulisan-tulisan Nazarethians, tapi tiba-tiba berbahasa Yunani. Itu sama aja saya mengimani Al-Quran di abad 11 dengan bahasa Mandarin. Sementara Bang Jibril, Rasulnya maaf Bang Jibril, maaf Bang Jibril, maaf. Oke, ini menarik sekali karena ini adalah proses untuk tadi kalau kita kaitkan ke iman, menambah keimanan. Karena kita sebagai manusia yang diberikan akal, otomatis iman ini kan bisa bertambah dan juga bisa berkurang kan dengan penjelasan-penjelasan seperti ini. Ini menarik dan saya suka banget dengan kajian-kajian seperti ini. Apalagi ada unsur politik, ini agama ada unsur politik pada zaman dulu itu. Dan juga kita berdiskusi dengan orang yang tidak ngerti bahasa kan percuma juga, dengan para penghujat dari Islam maupun dari Kristen. Saya kadang-kadang ketawa saja gitu kan, ini diskusi apaan gitu. Nah, berhubung saya ini Bang Jibril semuanya mohon maaf lagi di sekolah dan saya harus masuk kelas, harus ngajar kembali sampai jam 4 nanti. Mohon saya nanti untuk keluar dari sekolah izinkan untuk masuk lagi ke room ini, kita diskusi bareng lagi. Dan saya mudah-mudahan jam 3 udah selesai gitu. Dan silahkan dilanjutkan pertanyaan-pertanyaan saya ini, mudah-mudahan tidak menjadikan ketersinggungan bagi kedua belah pihak ya, dari Muslim maupun dari Kristen. Dan saya izin pamit, saya harus masuk kelas dulu, abang-abangku semua, silahkan dilanjut, terima kasih. siap, Bangku. Nanti kita ngobrol lagi. Host, silakan host. Siap. Bang Zuma monitor Kanda. Gurunda monitor. Siap, siap. Silakan. Ada di sini. Prolog Kanda. Tunggu dari tadi. Lanjut. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian, ada sebuah ayat di dalam Al-Quran yang menarik untuk kita bahas, yaitu surah Al-Baqarah di ayat 130 dan seterusnya. Sorry, ada telepon. Kalau kita melihat ayat ini, di data ayat surah Al-Baqarah ayat 130 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita seluruhnya, ya utamanya umat Islam, di mana di ayat ini Allah mengatakan, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Dan orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Isqala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Nabi Ibrahim, berserah dirilah engkau. Nabi Ibrahim kemudian menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian juga Yakub mewasiatkan ucapan itu juga kepada anak-anaknya dengan berkata, ya baniya innallaha astafa lakumuddin, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah
telah memilih jalan ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Am kuntum syuhada'a iz hadara Ya'qub al-maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika beliau berkata kepada anak-anaknya, apa yang akan kamu sembah sepeninggalku? Mereka kemudian menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan nenek moyangmu, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Oleh karena itulah kemudian Allah mengatakan lagi, tilka ummatun qad khalat. Itulah umat yang telah lalu. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Baginya apa yang telah mereka usahakan dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Nah, kenapa saya membawa ayat ini? Ada ayat di data 135-nya yang mengatakan wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu, kata Allah. Dan mereka berkata, jadilah kamu penganut Yahudi atau Nasara, niscaya kamu mendapat petunjuk. Kul, katakan wahai Nabiku Muhammad, bal millata Ibrahim hanifan. Tidak, tetapi kami mengikuti ajaran Nabi Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan beliau Nabi Ibrahim tidak termasuk golongan orang-orang yang mempersekutukan Tuhan, tidak sama seperti kalian. Saya ingin mengambil sebuah data, teman-teman, untuk kita jadikan sebagai bahan diskusi dialog agar kita semua ini bisa tercerahkan. Islam Kristen, Kristen Islam. Mendengarkan dalil-dalil ini, apa hubungannya dengan Kristen? Apa hubungannya dengan Yahudi? Baik, kita membaca di dalam Kejadian 22 nomor 18. Apa yang tertore di sana? Oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Saya ulang. Kejadian 22 nomor 18. Oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Jadi Allah berjanji kepada Nabi Abraham, bahwa oleh keturunanmu, berarti Ismail dan juga Ishak, seluruh manusia akan mendapatkan berkat. Dunia ini akan mendapatkan berkat. Sumbernya dari mana? Dari keturunanmu. Entah itu dari Ismail, entah itu dari Ishak. Permasalahannya sekarang, ketika kita berbicara mengenai Nabi Ismail, Nabi Ishak, siapa nabi terakhir di kalangan Ishak? Rupa-rupanya Nabi Isa alaihissalam. Teman-teman menggunakan nama Yesus. Bagaimana dengan Yesus ini? Apakah dia diutus untuk seluruh umat manusia di atas muka bumi? Tidak. Mundur lagi kita. Apakah Nabi Musa diutus untuk seluruh bumi? Tidak. Daud, Salomo, Yesaya, Daniel, apakah mereka diutus untuk seluruh bangsa di atas muka bumi? Jawabannya tidak. Lalu bagaimana caranya nubuatan ini teraplikasi ketika Tuhan mengatakan oleh keturunanmu, benihmu, maka seluruh dunia akan mendapatkan berkat. Lah, jelas-jelas ajaran Nabi Musa, ajaran Yesus hanya untuk Bani Israel saja. Sampai di sana saja. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Lalu bagaimana belahan dunia lain mendapatkan berkat kalau ajaran dari Nabi Ishak keturunannya hanya buat Bani Israel saja? Ayo, ini kita harus renungkan dengan seksama. Kita harus pikirkan dengan baik-baik. Keturunan Ishak, ajarannya hanya untuk kalangan mereka saja.
Kita lihat di dalam Mazmur 147 nomor 19 nomor 20. Apa yang ditorehkan di sana? Hukum-hukumku yang kuberikan kepada Yakub dan aturan-aturanku yang kuberikan kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Nah. Ulangan 33 nomor 4. Hukum Musa hanya untuk warisan bagi Bani Israel. Nah, Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Nah, Israel dan Yehuda. Apa itu? Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin mereka. Nah, lalu supaya dunia ini menjadi berkat kayak mana ceritanya? Ishak sudah mentok sampai sana. Ishak tak bisa lagi bergerak. Karena ajaran yang datang kepada Yakub, ajaran yang datang kepada Bani Israel tidak diberikan kepada bangsa lain. Lalu kayak mana ini? Bagaimana caranya ini mendapatkan berkat? Rupa-rupanya masih ada keturunan Nabi Abraham dari sisi Ismail. Karena pada saat kita membaca Kejadian 22 nomor 18, sahabat-sahabat sekalian, di situ tidak menyebut nama, di situ hanya mengatakan oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Kalau dari keturunan Ishak hanya Bani Israel, Bani Yehuda. Sedangkan janjinya kepada seluruh bangsa, kepada seluruh bumi. Maka satu-satunya kandidat adalah keturunan dari Nabi Ismail. Yesus tidak pernah kita temukan aku diutus untuk seluruh manusia. Itu enggak ada. Nabi Musa demikian adanya. Senantiasa mereka selalu Shema Israel, Shema Israel, Shema Israel. Wahai orang Israel, wahai Bani Yakub, wahai Bani Israel. Hanya itu ajanya. Termasuk Yesus. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Dari sejak dulu saya sependapat dengan saudara Rostum terkait dengan yang tadi. Bukan Petrus murid Yesus yang datang ke Roma, bukan. Tidak usah terlalu kita menggali terlalu jauh. Disiplin ilmu harus kita kuasai, nggak perlu. Bagi kita ini yang Islam, cukup membaca Galatia 2 nomor 8. Paulus sendiri yang mengatakan, Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Dengan kata lain, baik Yesus maupun Paulus mengakui Petrus hanya untuk Bani Israel saja. Lalu siapa Petrus yang ke Roma? Ente leheng ente, kita nggak tahu itu siapa. Nah, ternyata tadi ada sumber yang mengatakan itu adalah dari internal mereka sendiri. Kemudian, kalau kita berbicara nih terkait dengan pengutusan Nabi Musa untuk Bani Israel, Yesus untuk Bani Israel, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas, kepada seluruh umat manusia. Makanya seruannya dalam Al-Qur'an rahmatan lil alamin, kaffatan linnas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas. Beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Jadi kalau beliau kemudian diutus dan setiap manusia yang menerima kemudian ajarannya selalu melakukan pemberkatan kepada Abraham, maka dialah yang menggenapi Kejadian 22 nomor 18. Oleh keturunanmu dunia ini akan diberkati. Contoh nih, umat Islam pada saat mereka sholat menerima Islam, apa yang diucapkan? Kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim, sebagaimana diberkatinya Nabi Ibrahim. Setiap umat Islam itu selalu melakukan pemberkatan. Kejadian 12 nomor 3. Aku Tuhan akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham, dan aku Tuhan akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Dengan kata lain,
Contoh kecil, skala kecil. Kalau Indonesia penuh dengan umatnya Nabi Muhammad, maka Indonesia akan penuh dengan berkat Tuhan. Kenapa? Karena setiap hari, setiap malam, umat Islam senantiasa memberkati Abraham alaihissalam. Tapi sebaliknya, kalau Indonesia penuh dengan orang Kristen, maka Indonesia penuh dengan kutukan Tuhan. Loh, kok bisa kayak gitu? Yes, karena orang Kristen dididik untuk mengutuk Nabi Abraham alaihissalam. Apa contoh pengutukannya? Pertama, mereka mengatakan Abraham itu tidak sabaran, Abraham itu punya gundik, Abraham itu pesina, punya anak yang tidak sah alias haram alias anak zina. Dengan demikian, mereka menghina anak Abraham sama dengan mereka mengutuk Abraham. Siapa mencela anak Nabi Abraham, maka dia sama halnya mencela dengan Nabi Abraham. Kejadian 12 nomor 3. Siapapun yang mengutuk engkau Abraham, maka aku akan mengutuk dia. Ini yang terjadi di hari ini. Jadi kalau Indonesia penuh dengan umatnya Nabi Muhammad, maka Indonesia penuh dengan berkat Tuhan. Tapi kalau Indonesia penuh dengan orang Kristen, pengikut Kristus palsu, maka Indonesia penuh dengan kutukan Tuhan. Orang Kristen berdiri di atas kutuk. Tanpa kutuk, mereka tidak ada. Oleh karena itulah kemudian Kristen itu mau tidak mau harus menerima Kristus yang dikutuk di atas salib. Kenapa? Karena dosa-dosa mereka dialihkan kepada Kristus yang bukan anak Maria, tetapi Kristus lain. Ini yang ingin saya katakan. Sekali lagi terakhir dari saya, bahwasanya berdasarkan Kejadian 22 nomor 18, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi mendapatkan berkat. Kristen semakin merebak ke seluruh penjuru bumi, semakin mengajarkan kutukan-kutukan kepada Bani Israel. Bahkan mereka mengakui bahwa pencipta langit dan bumi nusul menjadi daging. Setelah menjadi daging, dia menjadi kutuk di atas salib. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini jelas ajaran sibilisisis. Demikian dari saya sementara. Silakan ditanggapi yang mau tanggapi, silakan direnungkan yang mau merenung. Silakan. Boleh saya tanggapi Bang Zuma sedikit. Bang Tejo, Bang Rostrom dulu, Bang Rostrom. Saya itu kan sebenarnya kan orang awam, ndak terlalu pinter-pinter amat untuk membahasakan narasi-narasi yang seperti yang telah disampaikan itu. Cuma kalau kita nyimak dari keterangan Bang Zuma ini, memang sangat jelas sekali namanya umat yang percaya, dia sangat pembela sekali apa yang dia yakini di situ. Tetapi pembelaan dari Bang Zuma sendiri itu, narasi-narasi seperti itu sudah dipatahkan atau sudah di-cut oleh keimanan Kristen sendiri pada abad yang ketiga. Karena apa? Di situ yang tadi mengatakan kutuk itu adalah lawan daripada berkat. Karena namanya kutuk itu dibahasakan daripada lawan berkat yang berasal berarti bukan dari Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Ibrahim. Itu berasal dari Allah yang lain. Jadi kalau mengatakan bahwa kalau kekristenan itu hidup di bawah kutuk, itu malah keterbalikan dari fakta yang ada. Karena fakta yang ada itu sampai saat ini, keimanan kekristenan itu bukan mengarahkan kepada jalan-jalan yang lawan daripada berkat tadi, yaitu kutuk. Mungkin mengerti maksud saya itu dalam bidang kutuk tadi. Iya. Terima kasih. Bang Rostrom, silakan Bang Rostrom. Sebelum Bang Zuma menjawab, saya mau menanyakan Pak Sutejo, ada ayatnya ya Pak Bang Sutejo yang terkait disampaikan Bang Zuma. Karena kalau Bang Zuma saya lihat, Bang Zuma betul-betul memakai teks ya. Iya, tertulis. Bang Zuma memakai teks. Tapi dia mungkin yang membatalkan itu apa ya? Teks yang terakhir, yaitu yang diajarkan oleh Rasul Paulus, yang di situ mengatakan jadikanlah suatu bangsa muridku dan baptislah dia dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Lah di situ dari ketiga
doktrin atau ketiga keyakinan yaitu Tritunggal tadi itu sudah disepakati oleh keimanan Kristen yang ada di Katolik maupun di Protestan. Jadi di situ Indonesia juga itu mengarah kepada suatu doktrin yang Tritunggal tadi yang sudah disepakati oleh semua bapak-bapak gereja yang diajarkan oleh para rasul. Sedangkan Bang Zuma sendiri cuma mengutip dari sebagian ayat-ayat yang di abad kedua, abad pertama. Nah itu sudah abad ketiga itu sudah disempurnakan semua. Itu loh maksud saya. Sampai terjadi pada tahun ini, saat ini. Bang, Bang Rostrum. Saya sebagai Kristen nggak paham yang dimaksud ya. Nggak paham saya. Oh, Abang Kristen. Ya Bang, saya Katolik. Oh, Coba Bang saya Tejo. Protestan. Bang Saya Tejo. Protestan. Mulanya itu Bang Tejo, saya bentar dulu Bang. Bang Tejo. Bang Tejo. Coba ke dapur, bikin kopi, ambil dedak sedikit campur, terus duduk manis nyimak minum kopi itu. Ya, Bang Tejo ya. Oke? siap, siap. Sembari kita sapa dulu. Ini ada yang baru naik, Bang Andika sama Bang Yola ini. Kristen atau Muslim, Bang Andika sama Bang Yola? Monitor. Salam, saya Kristen. Ya, Bang Andika Kristen. Bang Yola Kristen atau Muslim, Bang Yola? Oke, tidak menanggapi. Bang Jip. Monitor Bang Jip. Siap. Ini Bang Tejo ini kayak mana ini? Surti. Nah, lebihnya saya loh cuman menanggapi, tapi Iya, kan ya di udah sini minum, kan minum kopi aja beda. kalau gitu, Bang Tejo ya, minum kopi aja. Coba Bang Rostrum dulu deh yang tanggapi, karena tadi Bang Rostrum mau ngomong, silakan Bang Rostrum. Enggak sih, kalau Bang Tejo kan lebih ke dogmatis ya memang. Dia lebih ke sana. Mungkin dia nggak nyambung karena percakapan kita sudah sejak pagi tadi itu lebih ke Betul sekali. apa ya, sesuatu yang mendasari ya fondasinya Ya. gitu. Oke, mumpung ada Bang Zuma, ini saya mau menanyakan tentang Al-Quran, boleh ya Bang ya? Silakan Bang Rostrum, silakan. Boleh, boleh. Ya, saya itu kebetulan menemukan surah ini nih ya, saya buka kamera aja. Ini menemukan surah ke-5 juz ke-6 ini Al-Maidah ya. Di sini dikatakan di ayat mulai 66 sampai 69 ya. Saya cukup terganggu juga ini dengan ini ya. Contohnya misalkan katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, ayat 68 ya. Kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu, dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu. Saya ingin mendapatkan penjelasan dari ayat ini, Bang. Berarti apakah ada message dari Tuhan kepada Nabi Muhammad untuk juga mengajar kepada kaum Nasrani terkait dengan konsep-konsep yang kurang tepat gitu menurut Islam, begitu Bang? Terima kasih. Iya, baik. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Perintah Allah kepada Rasulullah. Kul, katakanlah wahai Nabiku Muhammad, ya ahlal kitab, lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurah wal Injil wa ma unzila ilaikum mir rabbikum. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabiku Muhammad, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Satu, Taurat yang datang kepada Nabi Musa itu rancangan damai sejahtera yang diberikan kepada Bani Israel. Dua, Injil rancangan damai sejahtera yang diberikan Tuhan kepada Bani Israel melalui Nabi Isa alaihissalam.
Mundur di data nomor 14, 15, 16 di surah Al-Maidah ini, di situ perintahnya, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Wahai ahli kitab, telah datang rasulku kepadamu yaitu Nabi Muhammad untuk menjelaskan dari isi Taurat, Injil yang kalian sembunyikan. Lalu seruannya kemudian Allah meminta kepada mereka untuk mengikuti baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan yang lain. Dengan datangnya Rasulku, maka ikutlah kepadanya. Maka ikutlah kepadanya. Jangan lagi kau menegakkan ajaran yang sudah tidak lagi murni, yang sudah bercampur dengan karangan-karangan manusia. Karena Al-Quran mengatakan bahwasanya orang-orang terdahulu ahli kitab itu Waduh, cek tes 1 2 dicoba. Aduh, kena lagi akun Bang Zuma. Aduh, jangkrik. Coba kenapa kayak gini lama aja. Ya, sabar Bang Rostum ya, tunggu Bang Zuma naik kembali ya. Kena tombak Bang Zuma. Aduh. Akun utama itu baru aktif loh, belum lama aktif. Alamak Jang. Bang Fandi, Ya, siap. saya itu ini menyampaikan ini ya. Saya itu kalau ketemu Bang Jibril sama Bang Zuma, itu ujung-ujungnya membuat saya gelisah setelah turun dari Komal. Itu ya, kenapa ya Bang Jibril ini ya sama Bang Zuma ini membikin turun itu gelisah gitu, selalu begitu. Iya, coba sekali-sekali ikut polanya Bang Zuma, Bang Rostrum. Bang Rostrum turun, bikin kopi, campur dedak sedikit, 1-2 sendok, ya kan? Nah, seperti usulan saya tadi itu kan, Iya, seperti Bang Tejo tadi masuk ke nggak kena ditumba. Cuma kalau Bang Zuma itu terlalu pintar airnya. Iya, makanya pakai dedak Jadi sedikit. pelawak dia ini. Bang Jibril aja diam kena. Bang Jibril diam kena. Kalau gitu kayak gini aja layarnya, nggak usah kita besarin ya. Atau nggak apa-apa lah. saya lanjut sedikit ya. Lanjut. Jadi saudara, sebelum Al-Quran datang, sebelum Nabi Muhammad itu diutus, Allah mengatakan apa? Walaqad ahazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum. Sebelum kita ada, sebelum Kristen ada, sebelum Islam ada, pencipta langit dan bumi menerangkan, sungguh aku telah mengambil perjanjian bagi Bani Israel dan aku telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka dan aku berkata kepadanya, inni ma'akum, aku bersama dengan kalian wahai Bani Yakub, Bani Israel. Dan orang Kristen pun mengakui ayat ini. Keselamatan itu datangnya dari Bani Israel. Al-Quran menorehkan. Akan tetapi Allah menjelaskan, "Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah." Akan tetapi karena mereka melanggar janji mereka, maka aku melaknat mereka. Aku jadikan hati mereka keras membatu. Kristen pun membenarkan ayat ini. Ketika Yesus mereka datang di tengah Bani Israel, saking kerasnya hati mereka, Yesusnya diupayakan untuk ditolak. Bukan hanya ditolak, tapi berupaya untuk membunuhnya. Lalu kemudian, ayat selanjutnya dalam surah Al-Maidah ini, Allah menerangkan setelah kejadian itu, diberikan janji, kemudian mereka tolak janji itu, kemudian dibuat mereka itu hatinya keras membatu. Datang Nabi Muhammad. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab yang tadinya dijanji, yang diberikan janji, yang dipilih umat pilihan, di mana Tuhan pencipta langit dan bumi bersama dengan kalian. Rasulku telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan dan banyak pula yang dibiarkan untuk tidak dijelaskan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Nabi Muhammad,
dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quran. Yahdi bihil man ittaba ridwanahu subulas salam wa yakhrijuhum minas zulumati ilan nuri biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan kitab Al-Quran itu Allah memberi petunjuk kepada siapa yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Dan dengan kitab Al-Quran itu Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan kepadanya kepada jalan yang lurus. Yesus berkata apa? Masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, namun engkau belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan kalian tentang kebenaran, tentang hukum-hukum, tentang keadilan, tentang penginsapan dunia akan dosa. Ini fakta real kan? Masih banyak yang Yesus ingin ajarkan, bukan? Tapi Yesus pada saat itu mengatakan, kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Belum. Lawang ajaran cuma 10 hukum Taurat aja kalian nggak sanggup. Apalagi mau menerima perintah zakat, perintah haji, perintah ini, perintah itu. Belum sanggup kalian. Tapi ketika ia datang, maka dia yang akan mengajarkan segala sesuatunya. Ingat, ayat ini adalah seruan Allah kepada Bani Israel yang umat pilihan tadi yang telah ingkar. Kalau Bani Israel aja dipanggil, apatah lagi kita yang bukan Bani Israel. Kan tadi janjinya, oleh keturunanmu seluruh bangsa akan mendapatkan berkat. Kan itu janjinya. Siapa yang mengaplikasikan itu? Siapa yang kemudian melaksanakan itu? Nabi Muhammad beserta dengan kaumnya sampai hari ini melakukan pemberkatan kepada Nabi Ibrahim. Karena pola penilaiannya adalah Kejadian 12 nomor 3. Aku Tuhan akan memberkati siapapun. Di situ tidak melihat bangsa mana. Siapapun yang memberkati engkau Abraham. Dan aku Tuhan akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Dan olehmu dunia akan diberkati. Artinya kalau dunia ini mau diberkati, ya harus penuh dengan orang-orang yang melakukan pemberkatan kepada Abraham dong. Lalu siapa lagi kalau bukan umat Islam? Kan hanya umat Islam yang senantiasa 24 jam tak henti-henti lisannya melakukan pemberkatan kepada Nabi Ibrahim atau Abraham alaihissalam. Kristen ada melakukan itu? Tidak. Malah mengutuknya. Nabi Ibrahim mengajarkan satu Tuhan tauhid. Nabi Ibrahim mengajarkan berkurban hewan. Nabi Ibrahim mengajarkan bersunat kulub. Apakah umat Islam mengajarkan itu? Yes. Bagaimana dengan orang Kristen? Oh, benci. Benci sebenci-bencinya. Dikatakan satu Tuhan, nggak terima. Kalau cuma satu Tuhan, Yesusnya nggak lolos. Jadi pensiun dini Sirok Kudus. Harus 3. Nanti baru diembel-embelin satu hakikat. Oh, manusia kok satu hakikat dengan pencipta? Burung merpati hakikat dengan pencipta. Kemudian perintahnya sunat kulub. Oh no, nggak ada, nggak gitu. Kami nggak mau melakukan itu. Benci kali dengan perintah gunting kulub itu. Benci sebenci-bencinya. Itulah Kristen. Tapi mengaku kami ini penerus daripada, kami ini juga adalah anak-anak Abraham. Ya kan? Ngaku mereka tuh anak-anak Abraham rohani katanya. Lalu kemudian diajarkan kurban hewan. Wah, ini yang paling dibenci. Oh, nggak ada lagi tuh korban hewan, nggak ada lagi. Yang sekarang itu adalah korban Tuhan. Tuhan yang turun untuk dikorbankan untuk dosa-dosa kami. Itulah Kristen. Kenapa bisa demikian? Kenapa bisa demikian? Karena sejatinya adalah, mohon maaf, hanya iblis yang menghilangkan posisi hamba di hadapan Tuhan. Iblis tidak mau manusia menghambakan diri kepada Tuhan. Dengan cara apa manusia menghambakan diri? Dengan tunduk kepada perintah-perintah Tuhan. Dengan cara apa iblis menghapuskan manusia untuk tidak menghambakan diri? Menghapuskan kemudian perintah-perintah Tuhan. Satu perintah kepada Nabi Adam alaihissalam, jangan kau mendekati pohon buah pengetahuan baik dan jahat ini. Iblis datang, wah itu bohong, dekati dong, makan dong. Justru kalau kau makan, kamu akan hidup kekal. Tuh pola setan. Ketika Yesus datang di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lantas mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina alias neraka. Tapi apa kata si Bilisisis? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, bukan hanya membatalkan hal yang terkecil, tapi seluruh tatanan runutan perintah Elohim kepada Nabi Musa itu telah dibatalkan. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, kita
Dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Pertanyaan saya, iblis yang datang kepada Adam, bedanya dengan Paulus apa? Bedanya dengan Paulus apa kira-kira? Contoh nih, 1 menit terakhir. Contoh, bedanya Paulus dengan iblis ini apa? Jadi kamu sekarang ini bukan lagi hamba, melainkan kamu ini adalah anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris, ahli warisnya Elohim, ahli warisnya Allah. Galatia 4 nomor 7. Kamu sekarang nggak boleh lagi menghambakan diri. Galatia 5 nomor 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Jangan lagi mau dikenakan penghambaan. Kira-kira ini tipikal Paulus ini dengan setan. Itu bedanya apa kira-kira? Paulus mengajarkan untuk tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Ini Paulus ini apa ini? Manusia posibilisis. Galatia 3 nomor 27. Karena kamu semua sudah dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan sifat-sifat Kristus. Kristus ini maksudnya siapa sih? Kalau Kristus anak Maria, maka sifat yang didiami dalam dirinya oleh anak Maria adalah sifat seorang hamba, sifat seorang yang muslim, sifat seorang yang saleh, yang taat, runut, tunduk, berserah diri kepada Tuhan. Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa mengasihi Bapakku dan aku senantiasa melakukan apa yang berkenan di dalam hatinya. Dia muslim. Berarti sifat ini yang harus muncul di dalam orang Kristen kalau mereka pengikut Kristus yang anak Maria. Karena anak Maria hidup selayaknya seorang muslim yang berserah diri kepada Tuhannya. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa yang kepada Dia yang mampu menyelamatkannya dari kematian, dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Kalau orang Kristen ini mensifati Kristus yang adalah Yesus, maka mustahile mereka ke gereja, mustahile menyembah Yesus, mustahile makan babi, mustahile ibadah minggu, mustahile percaya Paulus, mustahile tidak bersunat, mustahile percaya kepada 3 pribadi Tuhan. Karena sifat-sifat itu tidak didiami pada diri Yesus Kristus anak Maria. Tapi kalau Kristus yang lain, yaitu sibilisis, memang tepat kepada Kristen. Karena hanya iblislah yang kemudian yang mensifati ketidaktundukan kepada perintah Tuhan. Hanya iblislah yang kemudian yang ingin menyamai Tuhan. Hanya iblislah yang kemudian ingin serupa dengan Tuhan. Ingat, dengan Kristen diajarkan untuk menjadi anak Tuhan, maka dengan kata lain, kambing beranak kambing, sapi beranak sapi, manusia beranak manusia, malaikat beranak malaikat, setan beranak setan, maka Tuhan beranak Tuhan. Dengan kata lain, Kristen adalah kelompok yang ingin mengkudeta Tuhan dengan menganggap diri mereka masing-masing adalah Tuhan. Mereka bukan hamba Tuhan lagi. Inilah kesombongan yang lebih hebat daripada iblis. Makanya dikatakan Yesus di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan non-Yahudi. Setelah kau jadikan dia menjadi pengikutmu, kau jadikan dia menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Inilah Kristen. Inilah Kristen. Itu fakta, itu real. Dan saya butuh orang Kristen membantah saya, tapi dengan dalil, bukan dengan ngomong-ngomong congor. Silakan. Boleh saya bertanya Bang Juma? Bang Lintas Sumatera nggak ditanggapi, Bang Rostrom, Andika, Kebinirin, Sutejo. Saya baru masuk Om, baru masuk. Apa cerita saya nggak tahu. Sabar dulu satu-satu. Ini kan Kristen semua nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenang. Saya ini